Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kepada semuanya anak-anakku kelas 8 MTS Saroja NU Undan Kidul. Pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapan alhamdulillah. Kita semuanya masih diberi nikmat oleh Allah, nikmat iman, sehat dan sempat, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan pembelajaran meskipun dalam pandemi COVID-19. Jangan lupa kami sarankan kepada anak-anak untuk mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan. Baiklah anak-anakku semuanya, pada materi kelas 8 semester dasar ini kita akan menerangkan tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila pada bab yang pertama. Kompetensi dasarnya adalah 3.1 menganalisis kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia. Baiklah anak-anak semuanya, untuk memulai ini mari kita baca dengan bacaan Bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semuanya, kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang pertama, arti Pancasila. Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca artinya 5, sila yang berarti dasar atau alas. Jadi Pancasila artinya 5 dasar, aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan. Kemudian kedudukan Pancasila bagi negara Republik Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia atau karakteristik. Pancasila mempunyai karakter sendiri, jati diri sendiri yang tidak dimiliki oleh negara lain. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Ini fleksibilitas, artinya mampu bersifat terbuka sehingga bisa memberikan bantuan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang akan dihadapi nanti. Yang ketiga, Pancasila sebagai dasar filsafat negara, yaitu sumber kaidah hukum bagi negara. Jadi sumber hukum bagi negara adalah Pancasila. Kemudian yang keempat, Pancasila sebagai asas persatuan dan kesatuan bangsa. Toleransi dalam perbedaan. Tentunya kita juga mengakui bahwa bangsa kita bisa seperti ini karena kita mempunyai toleransi dalam berbeda. Beda agama, beda suku, beda ras, dan budaya. Yang kelima, Pancasila sebagai dasar negara. Ini dirumuskan dalam sidang BPUPKI yang pertama yang bertujuan merumuskan dasar negara. Kemudian makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Tentunya kita semuanya tahu sejarah lahirnya Pancasila dalam sidang BPUPKI yang pertama tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Yaitu merancang dasar negara untuk Indonesia yang merdeka. Kemudian di akhir sidang BPUPKI yang pertama, para anggota sepakat untuk membentuk panitia kecil yang bertugas untuk menampung usulan yang masuk dan memeriksa serta melaporkan kepada sidang pleno BPUPKI. Panitia kecil berjumlah 9 orang, yakni Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Zamin, Kiai Haji Wahid Hasim, Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno Cokro Suyoso, Haji Agus Salim, dan A.A. Maramis.
Kemudian tanggal 22 Juni berhasil merumuskan calon Muqaddimah hukum dasar yang kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta. Karena tanggal 22 Juni bertepatan dengan hari ulang tahun Kota Jakarta. Kemudian sidang BPUPKI yang kedua berlangsung tanggal 10 sampai 16 Juli 1945, membahas rancangan Undang-Undang Dasar 45 dan mengesahkan Piagam Jakarta serta primbol hukum dasarnya. Pada tanggal 9 Agustus 1940 dibentuklah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau bahasa Jepangnya Dokoritsu Junbi Inkai. PPKI mengadakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu sehari setelah Indonesia merdeka, dengan hasil sebagai berikut. Yang pertama, mengesahkan rancangan hukum dasar menjadi UUD 45, atau berarti mengesahkan UUD 1945. Yang kedua, hasil sidangnya memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Yang ketiga, membentuk KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. KNIP ini bertujuan membantu presiden. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara. A. Pancasila sebagai dasar negara. 1. Sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. 2. Sebagai norma tertinggi dalam negara. 3. Pancasila sebagai sumber tertib hukum. Kemudian yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari, baik sikap maupun perilaku harus dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. 4. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama, nilai dasar. Ini nilai yang mendasar dan relatif, tetap dan tidak berubah. Kemudian yang B, nilai instrumen, nilai yang diuraikan secara lebih dinamis. Kemudian nilai praktis, yaitu perwujudan instrumental dalam bentuk nyata dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kelima, sikap positif pengamalan Pancasila di berbagai lingkungan. Yang pertama, lingkungan keluarga. Jadi keluarga merupakan pendidikan yang pertama dan utama. Penanaman nilai ideologi Pancasila harus dimulai sejak dini di lingkungan keluarga, melalui keteladanan orang tua, pembiasaan untuk mengamalkan Pancasila dalam keluarga. Yang kedua, pendidikan di sekolah atau madrasah. Pendidikan di sekolah atau madrasah mulai dari PAUD, pendidikan anak usia dini, sampai perguruan tinggi hendaknya menanamkan nilai-nilai ideologi Pancasila, baik melalui mata pelajaran, pendidikan kewarganegaraan, maupun secara integratif sebagai pendidikan budi pekerti dan kepribadian atau karakter dalam semua mata pelajaran. Kemudian yang seterusnya adalah lingkungan masyarakat. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Nilai-nilai Pancasila harus diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tercipta kerukunan, kedamaian, dan tidak terjadi perselisihan, bahkan permusuhan dalam masyarakat. Berbagai cara yang dapat dilakukan untuk menjaga keharmonisan di masyarakat, antaranya 1. Penyuluhan di media massa. Jelas media massa punya andil besar dalam penanaman nilai Pancasila. Yang kedua, mengembangkan pendidikan Pancasila secara demokrasi. Ketiga, mengembangkan program pembangunan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, mengamalkan Pancasila dalam segala kehidupan. Demikian anak-anakku semuanya materi kelas 8 semester dasar di MTS Sarjana NU Undang itu. Tentunya anak-anak di rumah untuk bisa tetap belajar, kemudian protokol kesehatan, sehingga kita terhindar dari semua wabah penyakit yang melanda di negara kita. Akhirnya mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.